Bab 43. Makan dan lari. Gedebuk. Gedebuk. Raja Minotaur, setelah meninggalkan wilayah Black Minotaur, mulai berlari. Dengan cepat. Sebagai bos dari lantai 99 menara, Minotaur King tidak bisa meninggalkan Waypoint selama lebih dari 1 jam dalam sebulan. Huf. Dari sinilah aroma Wu Cheon Sem, Minotaur 1003, berasal. Raja Minotaur mengikuti aroma Wu Cheon Sem, Minotaur 1003, dengan sangat cepat. Sambil bergerak, mengikuti aroma. Melenguh. Apa? Mengapa saya mencium aroma Wu Cheon Sa, Minotaur 1004, dengan Wu Cheon Sem, Minotaur 1003? Mungkinkah? Apakah mereka saling jatuh cinta? Bajingan itu. Itu menjelaskan segalanya. Mengapa mereka tidak kembali ke wilayah itu selama berhari-hari? Jelas bahwa Wu Cheon Sem, Minotaur 1003, pasti merayu Wu Cheon Sa, Minotaur 1004, dengan rumput yang enak. Sekarang, tidak ada Raja Minotaur yang mengkhawatirkan bawahannya. Hanya ada Raja Minotaur yang mengutuk pasangan itu. Melenguh. Raja Minotaur meraung marah dan sekali lagi bergerak dengan ganas. Mengikuti aroma itu. Saat itu, huf, huf. Aroma lain bercampur di hidung Minotaur King. Itu adalah salah satu aroma rumput lezat yang Raja Minotaur telah perintahkan untuk ditemukan oleh Wu Cheon Sem, Minotaur 1003. Dan aroma bawahannya mengikuti arah aroma rumputan. Dapatkan mereka. Bajingan ini. Raja Minotaur dengan cepat bergegas menuju dari mana aroma itu berasal. Saat dia mengikuti aromanya, aroma bawahannya dan rumput menjadi lebih kuat. Dan di depan mata Raja Minotaur, sebuah tontonan terbuka. Hutan daun. Bawang muncul di tempat yang dulunya adalah gurun. Jelas kedua bajingan itu ada di sana. Mereka makan rumput lezat sambil juga berkembang biak. Mencoba untuk memiliki keduanya. Setidaknya berikan satu untukku. Melenguh. Berdebar. Berdebar. Meskipun binatang berambut merah terlihat di sebelah ladang daun bawang, Raja Minotaur, yang hanya berpikir untuk menghukum pasangan Minotaur hitam yang bahagia, tidak menyadarinya. Raja Minotaur, kehilangan akal sehatnya, berlari menuju ladang bawang hijau. Bos lantai 99 menara Black Minotaur King. Raja Minotaur sejun terkejut melihat Black Minotaur raksasa menyerbu ke arah ladang bawang hijaunya. Mengaum. Induk Crimson Giant Bear dengan cepat mengirim bayi beruang ke sejun dan menghalangi jalan Minotaur King. Raja Minotaur mungkin makhluk terkuat di lantai 99, tapi janji adalah janji. Induk Crimson Giant Bear mempertaruhkan nyawanya karena dia telah berjanji untuk melindungi tempat ini. Saat itu, berdesir. Berdesir. Raja Minotaur dengan panik mencari-cari di ladang bawang hijau seolah-olah dia tidak tertarik pada mereka. Tetapi ketika dia tidak menemukan apa-apa, mengunyah. Mengunyah. Dia mulai mengunyah daun bawang hijau tanpa memotongnya. Mengunyah. Mengunyah. Aroma rumput yang nikmat memenuhi mulut Raja Minotaur. Dan teksturnya lembut namun kenyal. Mu. Raja Minotaur sangat senang dia tidak bisa mengendalikan kegembiraannya. Dan meraung dengan riang. Dia kemudian duduk di tanah dan mulai mencabut bawang dari akarnya dan memakannya. Mengunyah. Mengunyah. Dalam sekejap, sekitar seperempat dari ladang daun bawang menghilang. Apa yang sedang terjadi? Mengaum? GRR? Mengintip? Bang? Sejun dan para binatang menatap Raja Minotaur dengan rasa ingin tahu. Ketakutan pada Raja Minotaur benar-benar hilang. Itu hanya seekor sapi. Seekor sapi yang sangat besar yang menyukai daun bawang. Dan beberapa saat kemudian, Minotaur King tampak menyesal karena dia tidak bisa makan lebih banyak. Dia
Bangkit dari tempatnya, mencengkeram segenggam daun bawang, dan berlari. Kembali ke arah Waypoint. Itu bos dari lantai 99? Sejun menatap Minotaur King dengan sedih saat dia melarikan diri. Dia menyesal tidak berpikir untuk pergi ke Waypoint lebih awal. Seharusnya aku menemuinya dengan daun bawang lebih cepat. Tapi sekarang tidak perlu untuk itu. Raja Minotaur melakukan kesalahan. Dia menghancurkan daun bawang hijau Sejun, dan bahkan makan tanpa membayar. Dia merusak ladangku dan bahkan memiliki keberanian untuk makan dan lari. Ketika dia berbicara dengan Wu Cheonsem, Minotaur 1003, jelas bahwa Minotaur hitam menghargai kehormatan seorang prajurit. Tidak diragukan. Lagi, Raja Minotaur akan melakukan hal yang sama. Atau terlebih lagi, sebagai pemimpin Minotaur hitam, dia akan memprioritaskan kehormatan di atas segalanya. Sejun mulai menghitung di kepalanya dengan senyum sinis. Ide bagus muncul di benaknya untuk membalikan keadaan. Sejun ingin bergegas ke Waypoint sekarang untuk bernegosiasi dengan Raja Minotaur, tetapi dia memutuskan untuk menunggu Theo, yang bisa menerjemahkan untuk negosiasi yang lancar dengan Raja Minotaur. Aileen juga bisa menerjemahkan, tapi agak mengkhawatirkan karena Aileen terkadang tiba-tiba tertidur. Sejun mulai membersihkan ladang daun bawang yang telah dirusak oleh Raja Minotaur. Meskipun tidak diragukan lagi itu adalah tugas yang menyebalkan. Tidak ada kekesalan yang terlihat di wajah Sejun. Hehehe. Jika ada, dia tampak bersemangat, bersenandung dan tersenyum cerah. Pertama-tama aku harus meminta Minotaur King untuk mengizinkanku menggunakan Waypoint. Hehehe. Kemudian, Sejun memikirkan apa yang harus diminta dari Minotaur King sambil bekerja tanpa lelah. Sehari setelah Minotaur King mengacaukan ladang daun bawang. Di pagi hari, Sejun dengan cepat selesai memanen tomat ceri dan mulai membersihkan ladang daun bawang yang belum selesai dia bersihkan kemarin. Dia juga mulai memotong daun bawang hijau. Menggunting. Menggunting. Tugas memotong daun bawang hijau berakhir dengan cepat. Terima kasih kepada Minotaur King, yang telah menghilangkan seperempat dari ladang daun bawang kemarin. Sejun memiliki lebih sedikit pekerjaan yang harus dilakukan. Agak mengecewakan. Duduk setelah memotong semua daun bawang dan menyelesaikan pekerjaan. Paginya, Sejun bergumam. GRRR. Bayi beruang yang membantu menumpuk daun bawang membawa botol kaca berisi madu. Dia menginginkan madu. Baiklah. Dengan sekali klik, Sejun membuka tutup botol kaca. Pop. Bayi beruang dengan cepat menjulurkan kaki depannya. Gluk. Sejun dengan hati-hati menuangkan 1 sendok madu. Jilat-jilat. Saat Sejun sedang beristirahat, menyaksikan bayi beruang menikmati menjilati madu. Panen berlimpah LV1 diaktifkan. Panen berlimpah diterapkan di ladang daun bawang seluas 70 meter persegi. Hasil panen akan meningkat 50% untuk minggu depan. Di ladang bawang hijau, buk-buk. Suara kasar dari kehidupan yang berkembang mencapai telinga Sejun. Hah? Sejun dengan cepat melihat ke ladang bawang hijau. Daun bawang hijau di ladang emas tumbuh kembali dengan cepat. Dia mengambil kembali penyesalannya sebelumnya. Sejun sekarang bisa memanen daun bawang 3 kali sehari dari ladang daun bawang yang diberkahi dengan panen yang melimpah. Dan kekue. Bayi beruang, yang sekarang bisa makan lebih banyak madu, mengangkat tangannya dan bersorak. Hore! Lantai 75 menara. Theo tiba di area perbelanjaan bersama Black Minotaurs. Dan dalam perjalanannya ke toko kelontong untuk membeli toples kaca yang diminta Sejun, jalan setapak itu ramai dengan pedagang hari ini. Aku harus berhati-hati untuk menghindari mereka, Meong. Theo berpikir dia harus berhati-hati agar tidak terinjak kaki para pedagang. Kemudian, suara mendesing. Para pedagang berpisah di kedua sisi, memberi jalan bagi Theo.
Apa, Meong? Theo terkejut. Theo, yang kecil, selalu harus menghindar di antara kaki para pedagang agar tidak diinjak, tapi hari ini, entah mengapa, para pedagang tinggi tidak menghalangi jalannya. Hehehe. Mereka pasti mengenaliku sebagai pedagang pengembara perantara. Meong. Dengan dagu terangkat tinggi, Theo dengan percaya diri berjalan ke toko kelontong bersama Black Minotaurs. Saat Theo memasuki toko kelontong. Apakah kamu baru saja melihat itu? Ya. Apakah saya melihat sesuatu dengan benar? Wow. Melihat Black Minotaur di sini. Tapi bagaimana mereka bisa masuk ke area perbelanjaan? Sejauh yang saya tahu, tidak ada pedagang Black Minotaur yang berkeliaran. Mungkin mereka tentara bayaran lepas? Wah, itu luar biasa. Pedagang pengembara yang menyewa Black Minotaur sebagai tentara bayaran lepas. Aku ingin melihat mereka setidaknya sekali. Benar. Kita harus mengenal pedagang pengembara yang begitu hebat. Tidak ada pedagang yang tahu bahwa majikan Black Minotaur telah melewati mereka. Di dalam toko umum, gedebuk. Theo meletakkan 20 toples kaca di atas meja. Huf. Huf. Wu Cheon-sam, Minotaur 1003, dan Wu Cheon-sa, Minotaur 1004, berdiri di belakang Theo, membawa 3 serigala di pundak mereka, menatap penjaga toko. Berapa, Meong? Satu stoples kaca berharga 0,15 koin menara, jadi totalnya menjadi 3 koin menara. Kata penjaga toko dengan suara penuh ketakutan. Beri aku diskon, Meong. Theo mencoba tawar-menawar pertamanya. Kalau begitu, aku akan memberikannya padamu untuk 1,5 koin menara. Apa, Meong? Theo sejenak terkejut dengan diskon 50% langsung dari pemilik toko. Hehe. Dia mencoba untuk membuat kesan yang baik pada saya, seorang pedagang pengembara perantara, Meong. Meski harganya turun drastis, Theo masih perlu menawar 2 kali lagi seperti yang diinstruksikan Sejun. Beri aku diskon lagi, Meong. Lagi? Pada tawar-menawar kedua Theo, penjaga toko menjawab dengan suara hampir menangis. Atau, tidak. Saya akan memberikannya kepada Anda untuk 0,5 koin menara. Penjaga toko berteriak dengan wajah pucat. Menjual setiap toples dengan kerugian, mengingat harga sebenarnya masing-masing adalah 0,1 koin menara, tetapi dia tidak ingin berakhir sebagai mayat di pundak Minotaur hitam itu. Apa, Meong? Aku hendak mengatakan aku akan pergi tapi Theo merasa ada yang tidak beres tetapi mencoba menawar sekali lagi. Beri aku diskon lagi, Meong. Saya bodoh dan tidak mengerti. Ambil saja mereka. Tolong selamatkan hidupku. Penjaga toko jatuh ke lantai dan memohon. Terima kasih, Meong. Theo, tampak bingung, mengumpulkan 20 toples kaca dan meninggalkan toko kelontong. Seperti yang diharapkan, kata-kata Park Sejun selalu benar, Meong. Theo kembali menyadari kehebatan Sejun. Dan ketika Theo mencoba menawar 3 kali lagi di toko pandai besi. Ambil saja mereka, tolong. Terima kasih, Meong. Mereka bahkan membiarkannya menggambar peralatan secara gratis di toko pandai besi. Namun, tidak ada yang menarik perhatianku, Meong. Tetap saja, karena itu gratis, dia hanya mengambil sesuatu secara acak. Ayo pergi, Meong. Setelah menyelesaikan tugasnya, Theo kembali menggunakan rute pedagang untuk naik ke lantai 99 menara bersama Black Minotaurs. Di area perbelanjaan yang disapu oleh Theo dan para Minotaurus. Desas-desus menyebar bahwa Minotaur hitam mengancam pedagang kucing, membuat kontrak tentara bayaran lepas, dan menyebabkan malapetaka. Membuat persyaratan untuk mempekerjakan Minotaur hitam sebagai tentara bayaran lepas menjadi lebih ketat. Saat Sejun turun untuk makan malam setelah memotong daun bawang. Sebanyak 3 kali di ladang bawang hijau panen yang melimpah.
Hah? Kelinci hitam tidak terlihat. Sejun menyadari dia tidak melihat kelinci hitam sejak jam makan siang. Mengintip. Piah. Kelinci putih lainnya juga memperhatikan bahwa kelinci hitam telah menghilang dan mulai mencarinya. Pada saat itu, guyuran. Kelinci hitam muncul, melepaskan nafas yang ditahannya di bawah air. Hah? Aku yakin aku juga memeriksa kolamnya. Saat Sejun bingung dengan ini, Piaang, kelinci hitam, setelah menarik napas, menunjuk ke sebuah lubang di kolam. Setelah diperiksa lebih dekat, lubang di kolam telah melebar. Piaang, kelinci hitam meniru memukul dinding dengan ujung palunya. Saya memecahkannya. Setelah insiden keracunan kolam, ketika tidak ada piranha atau udang karang yang mendekati kolam, kelinci hitam keluar melalui lubang di kolam untuk mencari mangsa. Hai, itu berbahaya. Padahal air kolam itu encer dan tidak beracun, Sejun yang mengetahui ada monster berbahaya seperti belut listrik raksasa di luar, selain piranha dan udang karang, menjadi marah. Tetapi, Piaang, kelinci hitam membantah. Saya juga seorang pejuang. Prajurit harus menjadi lebih kuat. Rasanya kewajiban untuk melindungi Sejun, keluarganya, dan lapangan sebagai seorang pejuang. Namun, kelinci hitam tahu. Itu yang terlemah di sini. Hanya lebih kuat dari Sejun. Sejun tidak menyadari bahwa dia diperlakukan sebagai yang terlemah. Jadi, ketika piranha dan udang karang yang memberikan poin XP menghilang, kelinci hitam merasa cemas dan memberanikan diri keluar kolam. Fakta bahwa Sejun menyebut belut listrik raksasa di luar kolam juga berperan. Kelinci hitam, kamu. Sejun menyadari bahwa dia sama sekali tidak mengetahui perasaan kelinci hitam. Apakah Anda sangat ingin makan daging? Piaang. Kelinci hitam mengira Sejun mengerti niatnya dan menganggukkan kepalanya. Mereka seperti dua orang memimpikan mimpi yang berbeda di ranjang yang sama. Pada hari ke-206 terdampar. Meski hidup bersama selama hampir setengah tahun, Sejun dan kelinci hitam masih memiliki kesalahpahaman.